Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita kuliah online, kuliah daring, yaitu dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dengan materi pada hari ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau disingkat AAUPB ataupun AUPB, seperti itu. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh, ya, apa-apa saja nih asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sendiri, kita harus mengetahui apa istilah-istilah. Nah, di mana dalam hal ini Inggris memiliki istilah terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik ini diartikan sebagai Principle of Natural Justice, ya. Sedangkan Belanda itu menganut istilah Algemeen Beginsel van Voorbehoorlijk Bestuur, ya, atau disingkat ABFBB. Sedangkan Prancis itu menggunakan istilah Les Principes Généraux de Droit Coutumier Public. Nah, ini dia istilah-istilah terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Nah, apa sih sebenarnya asas umum pemerintahan yang baik itu? Ya, menurut para sarjana, ya, dalam hal ini saya kutip Van der Burg menjelaskan bahwasannya AUPB itu sendiri merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis, yang harus diperhatikan oleh badan ataupun pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh hakim tata usaha negara. Nah, adapun menurut ahli lagi, menurut Carlo Romano, AUPB itu dianggap sebagai norma hukum yang membatasi kewenangan badan atau pejabat pemerintahan dalam menimbang kepentingan yang terkait dalam memberikan alasan yang layak atas keputusan yang diambil. Artinya, kalau kita ambil kesimpulan dari pengertian ini, asas pemerintahan umum yang AUPB ini merupakan sebagai batasan-batasan, ya, terhadap pemerintah ataupun pejabat dalam melaksanakan administrasi. Nah, sedangkan Philippus M. Hajon, ya, mengartikan bahwasannya AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dalam AUPL ataupun asas umum pemerintahan yang layak bagi setiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa, ya, asas umum pemerintahan yang baik ataupun yang layak ini merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis dari mana untuk keadaan tertentu yang dapat ditarik aturan-aturan hukum yang diterapkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui pengertian, ya, banyak lagi pengertian, nanti adik-adik boleh cari kayak Prince, ya, dan lain-lain, banyak ahli yang membuat arti pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, boleh dicari banyak. Nah, jadi dalam hal itu kita ambil karakteristik dari asas umum pemerintahan yang baik ini. Nah, gimana? Tentu ya, karena kita menganut asas umum pemerintahan yang baik ini, kita menganut dari Belanda, begitu. Nah, jadi ada pun 3 karakteristik itu secara historis, ya. Itu yang pertama adalah onhergeven ataupun yang dimaksud tidak tertulis. Yang kedua adalah Rechtsbeginsel, ya. Rechtsbeginsel ini asas hukum berkaitan dengan Rechtsnormen, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan onrechtmatig, ya. Ketiga, Algemeen Beginsel memuat karakter asas beginsel dan sifatnya itu merupakan sifat umum. Inilah karakteristik dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sendiri. Jadi adapun asas umum pemerintahan baik ini memiliki fungsi, di mana ada 2 fungsi menurut sarjana. Indro Harto menyatakan yang pertama, AUPB ini merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan pemerintah
di samping norma-norma tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, yang kedua itu dikatakan AUPB merupakan dasar untuk menggugat dan akhirnya merupakan dasar untuk menguji serta dasar untuk membatalkan oleh majelis hakim ketika pejabat ataupun administrasi itu melakukan suatu penyalahgunaan wewenang, melampaui kewenangan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kita dapat mengartikan AUPB ini merupakan suatu batasan-batasan kalau menurut dari definisi saya sendiri. Batasan-batasan ya, terkait bagaimana sebenarnya asas first emerson ini tadi, dimana kan ada kemampuan untuk melakukan tindakan ataupun diskresi dilakukan oleh pejabat ini. Nah, hal inilah yang harus diberikan sebenarnya untuk batasan-batasan itu sendiri. Makanya AUPB ini merupakan suatu batasan terhadap pejabat ataupun badan administrasi dalam melaksanakan. Nah, di mana dia tidak bisa melanggar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Nah, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan ya terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat, contohnya bersifat sumir, ya samara ataupun ya tidak jelas seperti itu. Nah, kecuali itu sekaligus ya, membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara yang dipergunakan first emerson tadi ataupun melakukan kebijaksanaan yang jauh sangat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun melampaui wewenang, ataupun wewenang itu di luar daripada kewenangannya, seperti itu. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan on rehmatic dat. Ya, terutama the porfoir, abus the droid and ultra vires, atau beyond the power latin. Jadi dalam hal ini jelas ya, perbuatan melawan hukum itu dia untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan pemerintah yang melakukan dalam ini melanggar peraturan perundang-undangan sendiri. Ini sebenarnya dari arti pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sendiri. Nah, adapun macam-macam ya dari asas umum pemerintahan yang baik ini, menurut Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 2014 ya, saudara tahu itu tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 10 nanti bisa saudara lihat. Adapun macam-macam dari AUPB ini, dia dalam undang-undang itu ada 8. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kemanfaatan. Yang ketiga itu ketidakberpihakan. Keempat itu bertindak cermat. Kelima, tidak menyalahgunakan wewenang. Keterbukaan, kepentingan umum, dan yang kedelapan adalah pelayanan yang baik. Adapun ahli, ya, menurut Kuncoro, Purbo Pranoto, dan SF Marbun, ya, memberikan macam-macam asas umum pemerintahan yang baik ini ada 13. Nah, apa-apa saja itu? Ya, termasuk asas kepastian hukum, ya, principle of legal security. Yang kedua adalah asas keseimbangan, principle of proportionality. Yang ketiga adalah kesamaan dan pengambilan keputusan atau principle of equality. Ya, yang keempat adalah bertindak cermat. Dalam hal ini principle of carefulness. Yang kelima merupakan asas motivasi untuk setiap keputusan ataupun principle of motivation. Asas tidak mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak ataupun principle of fair play. Yang kedelapan merupakan asas keadilan dan kewajaran. Itu adalah principle of reasonable of prohibition of arbitrariness. Yang kesembilan adalah asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Ya. Yang ke-10 adalah asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Itu principle of undying the conclusion of an annulled discussion. Nah, yang ke-11 adalah asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Itu principle of protecting the personal way of life. Asas kebijaksanaan, sapientia. Dan yang terakhir 13 merupakan asas penyelenggaraan kepentingan umum.
jelas, itu principle of public service. Nah, di mana asas ini? Saya akan menjelaskan. Yang dimaksud terkait asas kepastian hukum itu, ya. Asas ini memiliki dua aspek. Yang satu bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh oleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi, demi pemerintah tidak untuk dicabut kembali, atau demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum ini memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Contohnya itu, example-nya itu, saya ambil contoh surat kuasa, surat perintah, di mana dalam hal ini asas ini berkaitan dengan prinsip rahmatik, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat atau usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi. Asas keseimbangan ini merupakan menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seolah sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya, terdapat pelanggaran ataupun kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama sesuai dengan kriteria yang ada. Itu contoh bisa saudara lihat pasal 6 PP nomor 30 tahun 80 tentang peraturan disiplin kepegawaian. Ditentukan adanya pertama ada hukum disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat. Itu contohnya. Adapun asas kesamaan dan dalam mengambil keputusan, itu merupakan asas yang menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama dalam arti tidak bertentangan, asas kasus-kasus yang faktanya sama. Kemudian ada asas bertindak cermat ataupun atas kecermatan. Ini merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas administrasi tadi sehingga tidak menimbulkan kerugian warga negara. Artinya, pemerintah ini wajib untuk melakukan ketelitian, kecermatan dalam melakukan suatu tindakan. Dan ini harus melihat bagaimana resiko yang timbul, bagaimana suatu akibat hukum yang nanti tentu ketika dikeluarkan suatu keputusan tersebut ataupun tindakan tersebut itu memunculkan akibat hukum. Bagaimana dia, positifkah ataupun negatif, seperti itu. Asas motivasi untuk setiap keputusan itu merupakan asas menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar keputusan tersebut. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas sehingga pihak administrable memperoleh pengertian yang cukup atas keputusan yang ditujukan kepadanya. Jadi memang ada ibaratnya tujuan ataupun motivasi terhadap keputusan itu sendiri. Apa goalnya, apapun tujuan yang mau dicapai, seperti itu. Yang berikutnya itu merupakan asas tidak mencampurkan kewenangan. Ini jelas bahwa setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan wewenang yang diberikan, pemerintah melakukan tindak-tindakan hukum dalam rangka melayani dan mengatur, melakukan tindak-tindak warga negara. Kewenangan pemerintah secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah kewenangan dari segi material. Yang kedua adalah kewenangan dari segi wilayah. Yang ketiga adalah kewenangan dari segi waktu.
Nah, seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik segi materi, wilayah maupun waktu. Ya, aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Artinya, asas ini tidak mencampur adukkan kewenangan ini, menghendaki dari pejabat pemerintah tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain sebagaimana yang telah ditentukan peraturan yang berlaku, menggunakan wewenang yang melampaui batas. Ya, kita lanjut pada asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan, serta diberikan kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi sebelum dijatuhkannya keputusan administrasi. Nah, adapun berikutnya adalah asas keadilan dan kewajaran, di mana asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Dalam hal ini secara proporsional, sesuai seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Jadi memang yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi memang dalam konteks untuk melakukan suatu keadilan ataupun tingkatnya kewajaran. Seperti itu untuk warga negara ataupun untuk dalam hal ini lingkup kewenangan dia. Yang berikutnya adalah asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Ya, asas ini menghendaki agar setiap tindakan dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Itu makanya ada boleh warga negara itu mengajukan ya permohonan kepada pemerintah karena itu merupakan suatu harapan. Nah, inilah dia yang termasuk dalam asas ibaratnya kepercayaan ataupun menanggapi harapan yang wajar. Nah, bagaimana harapan dari yang dimintakan oleh masyarakat? Maka dalam hal ini tentu ya pemerintah wajib memberikan ya untuk memenuhi harapan-harapan bagi warga negara itu sendiri. Yang berikutnya adalah asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Ini merupakan ya berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya. Seorang pegawai misalnya, dia dipecat karena diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak bersalah. Nah, maka pegawai tersebut harus dikembalikan lagi pada pekerjaan semula. Bahkan harus diberikan ganti rugi dan harus direhabilitasi nama baik.